Miris, aksi perundungan di kalangan siswa sekolah kembali terjadi. Siswa SMP di Cilacap, Jawa Tengah ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan terhadap adik kelasnya. Kemarin kita dibikin geram lagi ya, saya barusan tonton lagi video kekerasan yang dilakukan oleh anak di bawah umur terhadap seorang anak lainnya. Pelakunya ini siswa SMP negeri di Cilacap, daerah Jawa Tengah. Video durasi 4 menit 15 detik. Saya nggak habis pikir ya, ini sudah peristiwa yang entah kesekian kali terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh anak terhadap anak. Kalau dilihat dari data KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, tahun 2022 aja lebih dari 4 ribuan kasus pengaduan terkait dengan kekerasan terhadap anak. Dan ini sering sekali terjadi di dalam lingkungan pendidikan. Ini big question sekali ya. Sebenarnya ada apa? Kenapa anak-anak kita menjadi anak-anak seperti monster ya, mereka yang bisa melakukan perbuatan keji. Saya menyaksikan seluruh peristiwa yang ada di rekaman video ini. Ada hampir 10 orang yang ada di sekeliling peristiwa pada saat anak tersebut dirundung dan dilakukan kekerasan oleh si pelaku, tetapi tidak ada satupun dari anak-anak yang lain ini yang melakukan pelerayan. Bahkan terhadap korbannya sendiri sama sekali tidak melakukan perlawanan apapun. Saya tidak memahami sebenarnya apa yang membuat peristiwa kekerasan terhadap anak ini terus-menerus terjadi dan tidak pernah selesai. Saya ngobrol-ngobrol dengan teman-teman. Ternyata banyak sekali anak-anak mereka di sekolah juga mengalami pembulian, kekerasan yang terjadi terhadap anak dan keluarga mereka di lingkungan sekolah. Rata-rata mereka menyampaikan kerap terjadi peristiwa itu dan mereka memperoleh informasi dari anaknya setelah kejadian beberapa hari. Lalu seminggunya atau sebulannya baru si anak bercerita. Jarang dari mereka yang menyampaikan, guru-guru langsung serta-merta menyampaikan kepada orang tua bahwa anaknya mengalami perundungan, kekerasan di sekolah. Ini tentu menjadi keresahan kita bersama. Semestinya lingkungan pendidikan juga memberikan sinergi yang kuat antara orang tua di rumah dengan guru yang ada di sekolah. Jangan lagi ada sekolah-sekolah yang cenderung menutup-nutupi perbuatan pembulian. Meskipun pembulian itu sifatnya masih sebatas wajar di dalam pemikiran sebuah sekolah atau lingkungan sekolah. Sering juga yang cerita ke saya, ketika guru ditanya, kok saya dengarnya dari anak saya, apa yang terjadi dengan anak saya? Oh iya Bu, kami sudah selesaikan, kami sudah damaikan. Biasalah Bu kenakalan anak-anak, biasalah Bu umur-umur segitu. Wah, ntar dulu. Kalau kita lihat dari perbuatan yang ada di dalam video ini bukan perbuatan yang biasa. Sepertinya si pelaku ini, si anak ini sudah terbiasa melakukan pembulian dan kekerasan seperti itu. Dan ini tanggung jawab siapa sebenarnya? Di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, anak ini banyak sekali, kalau pelakunya adalah anak ini banyak sekali dilindungi. Dilihat dari batas usia, ini akan menjadi pembelajaran kita bersama. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, usia anak itu 18 tahun, di bawah 18 tahun masih dikategorikan anak. Tetapi kalau dilihat dari perbuatan anak-anak zaman now, rasanya umur 17, 16, 17, dan menuju 18 itu sudah tidak bisa dikategorikan layaknya anak yang dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Bahkan ketika mereka berkonflik dengan hukum, berhadapan dengan hukum, mereka membawa privilege yang banyak sekali di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Saya tidak merasa si pelaku yang siswa SMP dari Kabupaten Cilacap ini layak untuk memperoleh privilege di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Sebenarnya banyak sekali kejadian serupa
hanya yang terblow ke publik tidak banyak. Semestinya revisilah Undang-Undang Perlindungan Anak. Batas usia jangan lagi di bawah 18 tahun. Mestinya kalau menurut pandangan kami, melihat banyaknya data, kemudian banyaknya usia itu yang melakukan perbuatan kekerasan ini dan itu luar biasa kejamnya, itu anak di usia 17 tahun, 16 tahun itu semestinya tidak lagi masuk ke dalam kategori anak. Sehingga benar-benar harus dilakukan revisi menyeluruh terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Belum lagi privilege terhadap adanya restoratif justice, adanya diversi, ya, proses penyelesaian perkara di luar peradilan kalau itu melibatkan pelaku anak. Nah, seringkali ini menjadi atau dimanfaatkan oleh pihak-pihak korban, pihak-pihak pelaku terhadap korban, sehingga peristiwa tindak pidana penganiayaan, kekerasan terhadap anak ini tidak lanjut ke dalam proses hukum. Lalu bagaimana ada proses jerah? Yang lucunya lagi, di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dikategorikan ada yang disebutkan dalam pasal 26 terkait dengan tanggung jawab dan kewajiban orang tua. Nah, di sini dikatakan mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Itu adalah kewajiban dan tanggung jawab orang tua. Nah, tapi ketika anaknya melakukan perbuatan pidana, mengapa di dalam undang-undang ini tidak disampaikan, tidak disebutkan adanya sanksi? Kan kewajiban, semestinya kewajiban itu disematkan sanksi, sehingga orang tua ya, orang-orang yang bertanggung jawab atas perbuatan si anak tadi juga ikut bertanggung jawab. Kalau di luar sana, di luar negeri, ketika anak melakukan perbuatan pidana, orang tuanya juga harus terseret. Sehingga apa? Orang tua juga menjadi lebih kontrol terhadap apa yang akan dilakukan oleh anaknya di luar sana. Lalu muncul lagi pertanyaan, sebenarnya apa sih yang membuat anak-anak kok jadi sebengis ini, kok jadi sesadis ini? Dari beberapa ahli yang saya sempat ngobrol-ngobrol ya, kita sempat diskusi, mereka sampaikan anak-anak zaman now ini tuh memang sudah terkontaminasi dengan yang namanya gadget. Banyak orang tua yang tidak bertanggung jawab, mereka menggantikan perhatian dan perannya hanya dengan sebuah gadget. Tanpa dia melakukan kontrol anaknya berkomunikasi dengan siapa, melihat tontonan apa, bagaimana dia di media sosial, tidak ada kontrol sama sekali. Apalagi filter tontonan-tontonan apa sebenarnya yang layak untuk dikonsumsi oleh anaknya di dalam sebuah gadget itu. Gadgetnya smart, orang tua yang jarang smart. Sehingga apa? Perbuatan anaknya di sana tidak bisa dia kontrol dan cenderung merugikan banyak pihak. Masa depan anak orang lain juga sering terenggut. Ini yang kita resahkan bersama. Saya pikir kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh anak ini sudah benar-benar harus memberikan efek jerah. Caranya apa? Yang pertama, lakukan revisi terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak. Yang kedua, sekolah juga harus ikut aktif ya. Tidak lagi ada kompromi apapun terhadap pembulian sekecil apapun yang terjadi di lingkungan sekolah. Bersinergi antara orang tua dan guru-guru di sekolah. Kemudian perlu rasanya ada sosialisasi ke sekolah-sekolah, bukan saja terhadap akhlak dan adab mereka, tetapi juga terkait dengan hukum. Sehingga saya miris sekali melihat video tadi. Bayangkan ya, ada 10 orang anak yang menyaksikan kekejian yang dilakukan oleh temannya terhadap temannya yang lain. Tapi mereka cuma diam aja. Padahal jangankan 10, 5 orang aja kalau mereka memahami bahwa yang mereka lakukan even hanya diam itu merupakan pelanggaran sebuah pelanggaran hukum, ada delik pidananya. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita bersama. Banyak sekali orang yang sudah resah, jangan-jangan anak saya di luar sana sedang mengalami pembulian dan kekerasan. Jangan-jangan anak saya besok keluar rumah akan ketemu monster-monster seperti ini. Kalau ada perbuatan kecil, jangan pernah ditutup-tutupi. Karena perbuatan pidana yang besar tadi pasti bermuasal dari perbuatan pidana yang kecil. Gitu.